Halo teman-teman, di video kali ini aku akan bahas apa yang aku pelajari di tahun 2025. Mostly adalah apa yang aku minta ke Allah dan bagaimana cara Allah ngasih apa yang aku minta dalam 1 tahun itu. Oke, jadi ada 2 hal yang aku minta di tahun 2025. Yang pertama adalah jodoh. Minta jodoh tapi nggak punya standar. Pengen minta jodoh tapi aku nggak punya standar. Bagaimana kriteria yang harus aku set untuk seseorang yang aku rasa cocok jadi pasanganku. Itu aku nggak punya standar. Dan aku rasa itu adalah kesombongan ya, karena aku dulu berpikir, semua orang ada plus minusnya. Ah, siapapun yang ada di depanku, aku akan terima apapun keadaannya. Karena semua orang ada plus minusnya. Aku rasa aku bisa menerima semua minusnya. Sifat sombong. Sebenarnya resilient, tapi resilient yang kelewatan, merasa semua mampu dihadapi sendiri. Nah, dari situ Allah ngasih suatu pengalaman yang dari pengalaman pahit itu, aku jadi bisa membuat standar-standar. Jadi pengalaman itu tuh, setelah pengalaman itu, aku jadi bisa memaparkan dengan sangat jelas poin-poin standar-standar calon pasangan hidupku tuh harus kayak gimana. Jadi, aku minta jodoh dari yang sebelumnya nggak punya standar, aku diberi pengalaman pahit. Setelah pengalaman pahit itu aku jadi punya standar dan dicarikan jodoh dengan cara yang bagus dan dapat jodoh sesuai standar-standar yang telah aku set. Gitu ya. Jadi oke, ternyata untuk mendapatkan doa yang diminta, untuk mendapatkan sesuatu yang kita minta dengan doa, caranya itu bisa kita ngerasain sakit dulu, bisa ya macam-macam. Dalam kasus ini adalah aku dan keluarga merasain sesuatu yang pahit. Oke, singkat saja tentang jodoh. Kemudian yang kedua adalah soal karir atau rezeki dalam bentuk uang. Oke, aku resign dari kantor. Oke, yang sebelumnya aku udah pernah cerita di video lalu. Jadi aku resign. Ini akan aku ceritain karena ada hikmahnya. Jadi, CEO-ku, direkturku itu orangnya tuh nginceran. Ngincer. Ngincer seorang yang dari orang itu tuh bisa di gimana ya, diperlakukan sehingga dia tuh merasa dia yang salah, dia merasa nggak enak, dia yang salah, ini semua salahnya dia. Aku nggak bisa kerja, gitu. Jadi aku yang salah, aku yang nggak bisa kerja. CEO-ku sukanya ngincer orang kayak gitu. Di kasus yang lalu-lalu, ya, karena yang diincar sebelumnya adalah teman-temanku di masa lalu. Aku tuh selalu bisa jadi penengah ya, walaupun sudah kejadian, aku baru bisa nengahin apa sih yang dipikirin direkturku ini dan apa yang sedang berusaha disampaikan oleh teman-temanku ini. Jadi biasanya kalau direkturku lagi ngincer, lama-lama lama-lama itu aku ngerti, oh ini yang dicari direkturku, ini yang ingin disampaikan temanku. Jadi aku bisa nengahi, aku bisa ngomong ke direkturku, kamu nggak boleh gitu, kalau kamu tahu alasannya demikian. Dan aku bisa ngomong ke temanku, bro besok kalau ngomong caranya kayak gini ya. Jadi kalau ada miskom atau kalau ada lagi ngincar, aku bisa nengahin kayak gitu. Aku ngasih solusi, aku ngomong ke direkturku jangan gitu, aku ngomong ke temanku cara komunikasinya gini. Hampir-hampir setiap kejadian aku selalu bisa memosisikan diri kayak gitu. Nah, waktu itu adalah teman-temanku ini udah nggak ada karena dipindah kerjakan. Giliranku nih yang diincar. Nah, ternyata membela diri sendiri itu punya output yang nggak bagus. Jadi ya, aku diincar, lama-lama aku udah mulai muak dan apalagi dibilang kerjaanku yang nggak benar padahal dia yang salah. Most of the time itu direktur yang salah.
dalam semua kasus, walaupun kasus sama temenku juga mostly dia yang salah. Aku bilang, "Kamu jangan gitu." Ketika aku membela diri sendiri, ya yang aku dapat adalah cacian, makian, sehingga ya lama-lama dari itu aku udah makin stres karena bawaannya kayak gitu terus. Akhirnya aku keluar, oke, direkturku orang yang nginceran dan aku keluar. Keluar ini, saat keluar aku mulai belajar ini itu dan hasil belajarnya aku share di media sosial dan habit itu bertahan. Sehingga 2 bulan kemudian aku dapat pekerjaan baru yang aku tahu kabarnya dari temanku yang ngikutin aku di media sosial, oke. Jadi social princess itu membantu, guys. Aku dapat kerjaan kantornya di Ceko. Ceko tuh di Eropa BTW. Dari situ gajinya itu memang bisa dibilang cukup ya, karena berkali lipat di atas UMR. Tapi buat generasi geprek kayak saya, itu nggak cukup. Nggak cukupnya karena aku butuh orang-orang yang aku support, keluarga-keluarga yang aku support untuk hidup dengan layak. Nah, jadi yang teman-teman UMR tolong jangan emosi dulu karena sebenarnya gaji UMR itu sangat sangat cukup memaksa, cukup terdesak ya. Cukup terdesak, UMR itu cukup terdesak. Jadi standarku untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu adalah semua kebutuhan primer itu nggak perlu mikir bisa terpenuhi apa enggak. Ya misalkan kebutuhan primer itu bayar listrik, bayar air, mmm, bayar internet, karena aku menganggap internet sebagai kebutuhan primer, terus makan, bayar sekolah, transportasi, servis kendaraan, itu semua adalah kebutuhan primer. Nah, aku menganggap 7 hal ini kalau sampai nggak perlu mikir duitnya ada apa enggak, itu baru aku bisa bilang sudah mempunyai kehidupan yang layak. Nah, dengan gaji segitu tuh, nggak cukup, ya. Jadi, aku dari nggak kerja, sudah menyusut tabunganku, terus dapat kerjaan baru ini yang gajinya, cukup, tapi kurang dalam keadaanku dan dalam standar yang aku tetapkan, kurang. Aku baru merasa tersudut. Ya, jadi aku minta rezeki, aku minta rezeki ke Allah, Allah ngasih tahu dengan cara menyudutkan ekonomiku. Karena, ya jujur saja, aku lagi ini sifat sombong karena aku merasa memang dari dulu karirku berjalan mulus-mulus aja, mulus stagnan ke atas. Ya qadarullah aku nggak tahu kenapa amalan apa yang dibuat orang tuaku atau amalanku sendiri. Jadi waktu dulu banyak layoff, aku tetap bertahan, bahkan aku naik gaji. Waktu Covid juga ada banyak layoff, aku bertahan, aku naik gaji. Gitu terus. Bahkan ketika ada temanku tuh aku punya coworker yang dia tuh nyanyi angka aku Jordan, "Kamu berarti itu tulang punggung keluarga ya?" Aku bilang, "Iya, keluarga keluarga dari orang tuaku sama keluargaku sendiri nanti." "Wah, kamu hebat banget ya, pasti berat banget jadi kamu." Aku masih belum bisa relate dengan kalimat itu. Dia bilang, "Ya Masya Allah, tapi aku belum belum merasakan apa susahnya." Susahnya apa? Karena emang selama ini tuh aku mampu terus. Dari kecil aku belum pernah hidup susah. Beneran dari kecil aku belum pernah hidup susah. Ya mungkin pernah cuma aku nggak inget. Aku hidup enak terus sampai kerja ketika bapakku pensiun, aku kerja masih hidup enak. Ketika bapakku tabungnya sudah habis, aku masih bisa mencukupi kebutuhannya. Ya gitu terus. Nah, di momen ini, ketika tabunganku mulai menipis, aku baru mulai panik. Ini, waduh, gimana caranya dapat duit? Aku bikin aplikasi buat pencari kerja otomatis. Dan waktu itu idealismenya adalah kita mending upgrade skill daripada cari kerja. Jangan buang-buang waktu buat cari kerja manual, karena waktu manualnya
waktu kita mending buat upgrade skill untuk cari kerja pakai aplikasi ini aja, gitu idealismenya. Tapi aku sendiri ternyata dalam keadaan kepepet, mulai kepepet nih, aku berhenti upgrade skill, aku mulai cari kerja. Walaupun aplikasiku tetap jalan, tapi aku tetap cari kerja manual karena saking kepepetnya. Oke. Jadi, semakin kepepet sampai di titik di mana kalau bulan ini aku nggak dapat kerjaan baru dengan gaji yang layak untuk menghidupi aku yang harus menghidupi keluarga-keluarga, duitnya nggak ada lagi. Mungkin harus pangkas semua anggaran atau aku cuma bisa ngasih sedikit banget ke orang-orang yang aku nafkahi. Nah, di momen itu, gimana cara Allah ngasih pertolongan? Aku ditawari balik ke kantor yang aku resign tadi. Oke. Aku ditawari balik dan dibilang yang nawari adalah CTO ya, yang menghubungi aku. Dibilang, udahlah kamu balik aja. Aku tahu rasanya punya keluarga gimana. Kita di sini masih butuh kamu. Ternyata apa, teman-teman? Saat aku resign, direkturku yang sebelumnya nginceran itu sudah membaik keadaannya. Orangnya sudah setengah tobat lah, karena ternyata dia sadar bahwa dia berlebihan. Mencaci maki aku tuh berlebihan. Dan ya cukup terpukul ternyata sama kelakuannya sendiri. Dan kesaksian CTO-ku sendiri dan beberapa coworker-ku yang masih ada di sana emang mengatakan bahwa direktur ini membaik semenjak aku resign. Oke. Jadi beliau sadar kesalahan beliau dan aku sadar aku nggak punya uang. Jadi ketika CTO-ku nawarin aku balik, terus dia bilang, udah kamu tolong pikirin baik-baik, aku langsung bilang, udah aku ngasih keputusan sekarang aja, aku mau balik. Nah, jadi ya aku balik ke kantor lama. Nah sekarang gini, keadaannya aku balik, gajiku sama, tapi duit yang aku dapat lebih gede. Kok bisa kayak gitu? Nah, gini ceritanya. Karena sebelum aku resign, kepegawaianku itu dipegang oleh third party ya, kayak perusahaan outsource gitu. Dan setelah aku hitung-hitung, mereka itu ternyata ngambil laba 33% dari penghasilanku. Banyak banget 33%. Pengen 33% itu, misalkan kalau aku nggak pakai mereka, jadi setiap 3 bulan, aku tuh harusnya dapat gaji keempat. Kalau nggak sama mereka loh ya, karena 33%, 33%, 30%, udah 99%. Anggap aja setiap 3 bulan sekali, aku tuh dapat gaji keempat. Nah, sekarang karena aku balik, aku sudah nggak pakai mereka lagi. Ya, jadi itulah, gajinya sama, karena aku dari dulu emang tahu, perusahaan itu ngeluarin duit ke aku tuh berapa nominalnya. Ya karena aku deket dengan CTO-nya tadi. Kita transparan gitu soal apapun termasuk soal gaji. Ya dari dulu gajiku segitu, tapi kepotong sama third party ini. Nah sekarang mereka sudah nggak ada, karena aku keluar kan mereka berarti sudah oke, putus kontrak. Nah sekarang aku join lagi, nggak pakai mereka. Jadi aku dapetin duit yang sama, tapi tanpa ngasih laba ke mereka. Semua yang dari mereka itu ke aku semua. Kan sekarang langsung kan ya. Jadi itu gajinya tetap, tapi aku dapat duitnya lebih banyak. Perusahaanku ngeluarin duit buat aku tetap, tapi aku sekarang dapatnya lebih banyak. Nah, pelajarannya adalah ketika aku minta rezeki, minta karir yang berkembang, Allah ngasih aku jalan di mana aku merasa aku lebih bersyukur, aku ngerasain ekonomi yang cukup terdesak,
walaupun akhirnya selamat ya, karena aku join di kantor lamaku lagi, terus pas sudah gajian, udah aman, aku bisa membiayai keluarga-keluarga. Allah ngasih aku kesadaran bahwa uang itu berharga dan mendapatkan itu tuh nggak mudah, aku bisa bilang nggak mudah. Kalau dulu kita mungkin punya, pengetahuan bahwa kalau kita nyiapin dana darurat itu minimal 3 bulan, mungkin sekarang bisa aja lebih dari 3 bulan, karena cari kerja sekarang makin susah banget. Ya, Allah ngasih aku kesadaran, Allah ngasih aku kerendahan hati, mmm, Allah ngasih petunjuk, ngasih hidayah ke direkturku sehingga dia tidak ngincaran lagi, dia berubah. Suasana teman-teman kerjaku sendiri juga lebih baik karena direkturku sadar dia tuh sebelumnya gimana. Jadi teman-teman membaik, aku sekarang aku ngerasain hal itu tadi, aku sekarang punya gaji dari perusahaanku yang sekarang, sama perusahaanku yang dari Ceko tadi masih bertahan, tapi aku nggak full time, aku bilang aku part time aja. Karena ya aku cukup fair guys, aku cukup fair, aku jujur. Caranya aku bilang ke dia adalah, "Bro, kamu kerjaan dikit kayak gini nggak butuh orang full time. Aku sekarang full time di perusahaan lamaku karena ini offer yang nggak bisa aku tolak karena kerja dari kamu tuh nggak cukup duitnya." Aku bilang gitu ke dia, "Dan aku rasa kamu nggak butuh orang full time buat ngerjain kerjamu, kerjamu tuh dikit, sebentar selesai. Aku part time aja sama kamu, aku tetep kerja di kamu tapi aku part time. Dan aku nego untuk ngerendahin gajiku sedikit, ini nggak apa-apa, sama-sama setuju, sama-sama oke, oke, nggak masalah." Tara, jadi aku minta rezeki, Allah mengabulkannya dengan cara demikian. Dan ya sudah, aku rasa segitu aja sharing-nya. Semoga teman-teman dapat cerita dan semoga teman-teman kalau ada permintaan atau kalau ada doa, jangan patah semangat karena kita nggak tahu Allah itu ngabulinnya dengan cara yang kayak gimana. Sampai jumpa di video berikutnya.